Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Oke, pada pertemuan sebelumnya, guru sudah menyuruh kalian untuk mengerjakan paket 3 ya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pembahasan paket 3. Nanti untuk pembahasan selain video, nanti juga Bu Guru akan kirim file ya. Jadi bagi yang kesulitan untuk membuka video, nanti bisa dilihat di file PDF yang Ibu kirim ya. Oke, langsung saja pada pembahasannya untuk menyingkat waktu. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Di sini ditanyakan hasil pengukuran dari mikrometer sekrup tersebut adalah. Nah, ini adalah soal kelas 1 ya. Pada waktu kelas 1 dulu Bu Nurul sudah mengajarkan cara membaca pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Jadi mikrometer sekrup itu terdiri dari dua skala. Ada skala nonius atau skala utama dan ada skala selubung luar. Ini adalah skala nonius, ini skala selubung luar. Nah, cara membaca hasil pengukurannya adalah yang pertama, tentukan angka pada skala nonius yang angkanya dekat dengan tepi pada selubung luar. Di sini ada 2, ini 2,5, 3, 3,5, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Berarti ini adalah 5,5 ya. Ini adalah angka yang dekat dengan tepi selubung luar, jadi 5,5. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yaitu tentukan angka pada selubung luar yang garisnya lurus dengan garis pada skala nonius. Nah, di sini yang lurus adalah angka berapa ini setelah 35 yaitu 36 ya. Jadi ini 36. Nah, satu garis pada selubung luar itu nilainya adalah 0,01 mili. Jadi ini dikali 0,01. Jadi ketemunya adalah 0,36. Ini kita tambahkan 5,5 tambah 0,36 ketemu 5,86 mm. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Nah, ini jawabannya yang D. Lanjut nomor 2, perhatikan tabel suatu percobaan berikut. Di sini ada besaran ya. Satuannya adalah kilogram, newton, dan meter per sekon kuadrat. Di sini disuruh menentukan besarannya. Nah, ini jawabannya sudah saya buatkan tabel untuk satuan yang kilogram, newton, dan meter per sekon kuadrat. Untuk yang satuan kilogram itu adalah besaran massa. Kemudian yang satuannya newton adalah besaran berat. Kemudian yang satuannya meter per sekon kuadrat di sini adalah kecepatan gravitasi. Jadi jawabannya adalah yang B ya, massa, berat, dan kecepatan gravitasi. Kemudian yang ketiga, sebuah benda dikatakan memiliki energi kinetik sebesar 200 Joule. Karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, berapa massa bendanya? Jadi diketahui EK atau energi kinetik 200 Joule. Kecepatannya 36 km per jam. Nah, ini karena satuannya kilometer per jam, kita jadikan meter per sekon. Ini kilometer kita jadikan meter, berarti dikali 1000, ya 36.000. 1 jam kita jadikan sekon. 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 sekon. Berarti 60 kali 60, 3.600 sekon ya. Kalau sudah kita bagi ini, kita coret-coret, berarti 360 bagi 36, ketemu 10 meter per sekon. Jadi ini satuan standarnya ya, meter per sekon. Jadi ketemu 10 meter per sekon. Ditanya berapa massanya? Rumus EK. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kita masukkan saja yang sudah diketahui. EK-nya 200, ini setengah, M-nya belum tahu ya. V-nya 10. Dikuadratkan, berarti ini 100 ya. Ini kita selesaikan. Ini 200, ini coret-coret, ini adalah 50 ya. Setengah kali 100 itu 50. Ini M, belum tahu. Jadi M-nya sama dengan 200 dibagi 50. Ketemu 4 kg. Jawabannya adalah yang C ya.
Kemudian yang nomor 4, perhatikan gambar tuas berikut. Di sini ada posisi titik tumpu ya. Di sini bebannya, ini gayanya. Gaya F untuk mengangkat beban akan mempunyai nilai paling besar apabila titik tumpu diletakkan di mana ya. Nah, ini secara logika kalau semakin besar lengan gayanya, maka akan semakin mudah beban diangkat, sehingga diperlukan gaya yang kecil. Sedang kalau lengan gayanya kecil, maka beban yang diangkat akan berat ya, semakin berat, sehingga butuh gaya yang besar. Oleh karena itu, posisi yang menyebabkan gaya yang dibutuhkan sangat besar itu adalah posisi yang paling dekat dengan gayanya, berarti posisi yang nomor 4. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 5. Air sebanyak 2 kg bersuhu mula-mula 40, kemudian dipanaskan hingga 70 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenisnya 4,186 Joule per kilogram derajat Celcius, besarnya kalor yang diserap oleh air tersebut adalah, jadi diketahui masanya 2 kg. Kemudian selisih suhunya dari 40 menjadi 70, berarti 70 dikurangi 40 ya, ketemu 30. Kalor jenis atau C 4,186. Ditanya berapa kalornya. Nah, rumus kalor yaitu MC delta T. Ini harus hafal ya. Wajib hafal ini, kalau nggak hafal nggak tahu ini. Harus hafal MC delta T. M-nya adalah 2, kalor jenisnya 4,186, kenaikan suhunya 30. Kita kalikan. Nah, ini ketemu 251,16. Jadi jawabannya adalah A ya. Ini jawabannya yang A. Kemudian lanjut nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada ya cair dengan kedalaman dari permukaan ke titik A 15. Kemudian dari titik A ke B 15. Dari titik B sampai ke dasar 5 cm. Jika massa jenisnya 1 gram per cm kubik, percepatan gravitasinya 10, perbandingan tekanan hidrostatis dari titik A ke titik B adalah, rumus tekanan hidrostatis yaitu Rho GH ya. Kalau di titik A berarti Rho GHA, di titik B Rho GHB. Di sini untuk mencari kedalaman yaitu dihitung dari permukaan, karena hidrostatis itu artinya air menekan benda yang ada di bawahnya. Jadi air bagian yang atas yang kita hitung kedalamannya. Dari permukaan sampai titik A berarti 15. Dari permukaan sampai titik B, karena ini 15, berarti ditambahkan kedalamannya sama dengan 30. Nah, kita bandingkan ya. PA dibanding PB, Rho GHA dibanding Rho GHB. Karena percepatan gravitasinya sama, bisa kita coret. Ya, cairnya juga sama, bisa kita coret. Jadi, ini sama dengan HA dibanding HB. Jadi HA itu 15, HB 30. Ketemunya 1:2 atau jawabannya yang A ya, 1:2. Lanjut nomor 7, perhatikan pernyataan berikut 1, 2, 3, 4. Yang merupakan ciri-ciri planet adalah, yang benar adalah nomor 1 dengan nomor 4 ya. Jadi planet itu tidak memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya dari matahari. Nah, planet itu juga mengorbit matahari ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 8, perhatikan posisi bulan mengelilingi bumi ya. Dan beredar mengelilingi matahari. Agar di bumi terjadi pasang perbani dan pasang purnama. Posisi bulan berturut-turut berada pada titik. Nah, pasang perbani itu terjadi pada saat kuartil awal dan kuartil akhir, atau posisi perempatan awal dan perempatan akhir, yaitu posisi nomor 2 dan 4. Ini pasang perbani ya. Sedang pasang purnama itu terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi itu terletak pada satu garis lurus.
Berarti nomor 1 dan 3. Ini jawabannya adalah C ya. Ini pasang Perbani, ini pasang Purnama. Diingat-ingat. Nah, untuk nomor 9, sebuah alat sonar digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Selang waktu yang dicatat oleh sonar untuk gelombang perambatan sampai kembali, di sini 1,5. Jadi 1,5 itu waktu ketika sonar itu dipancarkan sampai dipantulkan kembali lagi, itu 1,5 detik. Jika cepat rambat di dalam air laut 1500, besarnya kedalamannya adalah. Nah, untuk menghitung kedalaman kita gunakan ini rumusnya ini. Kenapa pakai setengah? Karena ini waktu ini adalah waktu untuk pulang pergi, sehingga ini dikalikan setengah ya. Waktu untuk pulang pergi atau dari dipancarkan sampai kembali lagi yaitu 1,5. Kecepatannya V 1500. Nah, kedalamannya setengah kali V kali T. Di setengah kali V-nya 1500, T-nya 1,5. Kalau dikalikan ini ketemunya 2250 ya. Dikali setengah ketemu 1,125 meter. Di sini mana ini nggak ada jawabannya ya. Jadi ini bonus karena nggak ada jawabannya. Lanjut nomor 10. Berikut merupakan kejadian yang tidak ada kaitannya dengan pemantulan gelombang. Maaf, ini Bu Nurul salah mencoret ya jawabannya. Yang betul yang tidak ada hubungannya adalah yang A ya. Gema, gaung, gelombang panjang yang diterima antena ini merupakan ada hubungannya dengan pemantulan gelombang. Jadi yang nggak ada hubungannya adalah yang A. Oke anak-anak, sementara sampai soal nomor 10 dulu ya. Karena ini di sini dari 1 sampai 10 itu memang banyak hitung-hitungannya. Nanti kalau kalian menyalin pembahasannya itu nanti akan kebanyakan kalau saya teruskan. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai nomor 10 dulu saja ya. Silakan itu untuk pembahasannya disalin ya. Disalin di LKS saja, nggak usah di buku. Biar nanti untuk belajar lebih mudah. Oke, untuk nomor 11 dan selanjutnya kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Silakan disalin untuk pembahasannya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.